Kenapa ini terjadi? Kok bisa? Padahal ayatnya mengatakan kalau laki-laki berpasangan dengan perempuan maka lahirnya sakinah mawaddah rahmah. Jadi apa yang terjadi ketika kita melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam, kitab sucinya Al-Quran, Nabinya Muhammad SAW melangsungkan pernikahan, tapi kok tidak mendapatkan keberkahan dalam pernikahan? Tidak ada sakinah mawaddah warahmah di sana. Apa yang terjadi? Kemungkinan yang pertama adalah salah milih. Tidak semua pohon itu berbuah. Ada pohon yang mandul. Saya dulu punya tetangga yang punya pohon kelengkeng. Sejak saya SD sampai anak saya kuliah nggak berbuah. Bayangkan, sejak saya SD sampai anak saya kuliah nggak berbuah, akhirnya ditebang. Sementara hari ini kita menemukan pohon-pohon kelengkeng yang baru 2 tahun 3 tahun, buahnya sudah ribun sampai klengstreh ke tanah itu. Ini pohon apa? Ini pohon kelengkeng. Tapi menunggu sejak saya SD sampai anak saya kuliah nggak berbuah. Kenapa? Karena memang ini tidak benih unggul. Jadi ada laki-laki yang memang tidak unggul untuk dipilih jadi suami. Ada perempuan yang memang tidak unggul dipilih untuk menjadi istri dan ibu dari anak-anak kita. Jadi kalau kamu sampai salah memilih orang, ya memang sakinah mawaddah nggak akan datang. Wong yang kamu pilih memang tidak menyebabkan datangnya sakinah. Maka di dalam syariat Islam ada pembahasan khusus tentang siapa orang yang harusnya kita pilih jadi suami atau istri. Ada pembahasan khusus. Untuk yang sudah menikah nanti pembahasannya lain. Tapi untuk yang belum, berarti Anda dengarkan baik-baik. Berhasil atau gagalnya sebuah pernikahan dimulai dari siapa yang Anda pilih. Anda bayangkan manusia itu ada 7 miliar lebih yang ada di muka bumi. 7 miliar itu banyak banget. Dan Anda orang Pasar Kliwon, tapi Anda juga tidak harus menikah dengan perempuan Pasar Kliwon. Anda bisa Pasar Legi, Pasar Pon, Pasar Paing, bisa. Anda bisa menikah dengan orang Palestina atau Suriah yang mancung-mancung, yang Arab-Arab itu biar memperbaiki keturunan Anda juga bisa. Atau Anda mau nikah dengan orang Papua yang keriting-keriting, tapi kelang tahan penyakit, juga boleh. Nggak harus Anda menikah dengan Kampung Sewu dengan Kampung Sewu, nggak usah. 7 miliar ini pilihannya menyediakan pilihan yang luar biasa banyak. Pilih satu aja deh jadi istri kita atau jadi suami kita. Dan Anda sakinah bersamanya gitu. Lah wong 7 miliar kok saking mumeting anti milih si Jewe salah. Wis ora ayu, anyelke gitu kan salah berarti. Wis ora bagus, melarat, salat. Masa Anda hidup bersama orang kayak gini toh Mbak? Apa enggak ada laki-laki lain sih? Berapa banyak orang-orang yang salah milih itu? Makanya Rasulullah datang dengan informasi-informasi yang tegas berkenaan dengan bagaimana cara kita memilih pasangan. Misalnya hadis ini. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Jika datang kepadamu laki-laki yang agamanya dan akhlaknya kamu ridho karena baik, maka nikahkanlah dia dengan anak perempuanmu atau dengan adik perempuanmu. Illa taf'alu, kalau kamu tidak melakukan seperti ini, kalian tidak melakukannya, artinya memilihkan suami bagi adik perempuan dan anak perempuan berdasarkan pertimbangan agama dan akhlak, akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Jadi Rasul sudah mengatakan kalau sampai memilih suaminya bukan karena pertimbangan agama dan akhlak, akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Kenapa kita memilih akhlak dan agama? Memilih agama adalah karena dalam pandangan agama Islam, menikah itu perjalanan menuju surga bareng-bareng. Menikah, membangun pernikahan, membangun keluarga itu kalau di dalam syariat Islam adalah memutuskan untuk memilih dia sebagai teman menuju surga. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Keluargamu harus kamu jaga dari neraka.
Dan untuk bisa menjaga keluargamu dari neraka dimulai dari menjaga dirimu sendiri dulu. Ini ilmu manajemen. Orang yang tidak bisa mendisiplinkan dirinya, dia tidak akan bisa mendisiplinkan orang lain. Orang tidak bisa memimpin dirinya, dia tidak bisa memimpin orang lain. Maka Anda lihat perusahaan-perusahaan besar itu memang pemimpin di perusahaan itu orang besar. Ketika dia marah, kenapa kalian terlambat? Dia sendiri orangnya disiplin. Kalau dia juga terlambat, kan sama dengan bapak. Itulah. Kenapa kalian terlambat? Kan sama dengan bapak. Ketika dia sudah tertib, datang sebelum waktunya, kemudian semua terlambat dimarahi. Kenapa kalian terlambat? Dia mantap ngomong seperti itu. Maka Al-Quran mengatakan menjaga keluarga dari neraka itu dimulai dari menjaga diri sendiri. Di logikanya ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu dari neraka. Jadi orang yang tidak bisa menjaga dirinya, tidak bisa menjaga keluarganya. Jadi untuk perempuan-perempuan yang belum menikah, carilah laki-laki yang punya integritas, yang mampu menjaga diri. Ketika Anda pergi sama calon suami, adzan, mas itu adzan gak sholat, nanti aja gampang. Wes bengkok digampangke nanti dalam pernikahan. Nanti aja gampang. Lah sholat aja dianggap gampang, apalagi matematika. Padahal dia matematika kalau pas pelajaran nggak berangkat sekolah karena diare gitu loh. Setiap kali bayangkan matematika diare. Lah kok Allah dianggap lebih mudah dari matematika? Itu gampang. Nah kalau begitu kamu nekat mau dilamar laki-laki ini, kamu bodoh karena kamu tidak memperhatikan tanda-tanda. Allah sudah memberikan tanda-tanda kalau dia itu nggak disiplin, kalau dia itu nggak bisa mendiri sendiri, kalau bagi dia Allah saja itu dianggap remeh sampai dia nggak sholat, kok Anda tetap nekat menerima dia? Berarti Anda yang tidak bisa menangkap tanda-tanda itu. Nanti setelah 15 tahun menikah, baru datang ke tempat saya. Ustadz gimana ya, suami saya itu susah banget suruh sholat. Kan memang sebelum menikah juga gak sholat, kamu aja yang ngeyel. Kan doa istri soleha. Ya kalau soleha gak mau nikah dengan orang gak sholat, itu tanda kamu gak soleha, maka doamu gak dikabulkan Allah. Gitu loh. Gitu. Kalau kamu soleha, kamu gak akan mau menikah dengan orang gak sholat. Jangan merasa doanya pasti dikabulkan. Malam pertama gak sholat, siapa tahu hari keduanya sholat. Enggak. 15 tahun gak sholat. Kamu yang terlalu pede. Judulnya itu merasa soleha. Itu loh judulnya. Kamu gak soleha kok merasa soleha. Kalau soleha betul, tidak akan menyerahkan kepemimpinan kepada laki-laki yang tidak punya visi masuk surga. Nah, untuk bisa memberitahukan kepada keluarganya, ini loh yang harus kamu lakukan agar kamu masuk surga. Ini loh yang tidak boleh kamu lakukan sebab akan membuat kamu masuk neraka. Itu ilmu agama. Jadi kalau perempuan kemudian memilih laki-laki hanya karena gantengnya, hanya karena wajahnya mirip bintang Eropa atau Korea gitu ya, hanya karena mapan ekonominya, ketawang mau gak perlu jalan ada mobil pakai AC, ya sebatas itu ilmumu. Karena ilmu yang benar dalam Islam, memilih suami itu berarti memilih pemimpin ke surga. Dokter boleh, tapi dokter yang ngerti halal dan haram. Insinyur boleh, kepala sekolah boleh, penjual es degan juga boleh kok. Tapi yang ngerti halal yang ngerti agama. Tapi kalau agama nggak ada, jangan harapkan rumah tanggamu nanti sakinah mawaddah warahmah, karena kamu salah pilih. Itu namanya agama. Lah kenapa akhlak? Karena kamu istri itu mentaati suami. Kalau cara suamimu memutuskan masalah, kemudian mendeliverikan masalah dan keputusan itu kepada kamu caranya salah, maka nanti kamu akan sakit hati. Dek, pakai cadar ya. Nanti dikira teroris. Enggak. Itu buktinya banyak video-video yang merangkul para akhwat bercadar yang menunjukkan itu hanya media kok. Masyarakat sebenarnya tahu kok orang pakai cadar baik-baik saja. Nanti kalau jalan dilihatin orang, kan ada aku di sampingmu. Laki-laki membawa istri pakai cadar. Sebenarnya dilihat laki-laki itu. Lihat istri lihat apa? Ketutup semua dari ujung rambut ujung kaki. Udah pakai cadar, pakai kacamata lagi. Apa yang kelihatan? Jadi kalau ada laki-laki jalan dengan bercadar, itu aslinya yang dilihat adalah laki-lakinya. Ini laki-laki cari perempuan model apa sih sampai ketutup begini gitu loh. Jadi kalau kamu pas pergi bersama aku dan aku pede-pede saja, tenang aja. Semua yang membuat istrinya gelisah tentang cadar diselesaikan. Ya udah mas, bismillah ya, mudah-mudahan aku bisa istiqomah gitu. Tapi saya ketemu seorang laki-laki yang ngomong sama istrinya,
koncoku ki ustad bagus-bagus, aku ki isin nek ketemu ka ustad nggawa kowe ki tua elek ireng mulo nganggo cadar gitu loh. Betul kejadian seperti itu. Jadi dia nyurusnya pakai cadar itu karena malu, wajahnya jelek. Istrinya sakit hati, datang ke tempat saya. Ustadz gimana suami saya seperti ini? Bojomu bagus tenan to, Mbak. Kok nganti kaya ngono omongane sio-sio men. Wong jenengan lahir iki ya ora njaluk kaya ngene. Ya merongos sih, tapi ora banget jane gitu ya. Apa bojomu iki bagus tenan? Suruh ke sini ketemu sama saya mau nasihati dia. Enggak mau Ustadz, saya suruh ke sini enggak mau. Kamu punya anak? Ada Ustadz. Berapa? 2. Kok aneh men bojomu nyang omah dinggo nganti dia anak loro nyang jaba ora dinggo mergo istin mergo rupane elek. Apa nyang omah moglangan terus apa piye? Jadi cara dia memutuskan istriku harus pakai cadar, tapi bagaimana cara ngomongnya itu namanya akhlak. Ada omongan-omongan yang membuat tenang, ada omongan-omongan yang membuat marah. Itu namanya akhlak. Maka pilihlah laki-laki yang punya akhlak agar nanti kalau dia ngomong kepada anak perempuanmu itu caranya ngomong enak. Mas, kita sudah 5 tahun loh nikah, tinggal bersama ibumu. Judulnya Perumahan Mertua Indah, itu nggak seindah judulnya masalahnya gitu loh. Banyak orang tidak bisa bersama dengan mertua, itu banyak nggak bisa. Meskipun ada yang bisa. Kapan kita ngontrak sendiri? Coba kalau dia berakhlak, sabar ya. Kamu kan tahu uangku berapa, nabung dulu. Insya Allah tahun depan, 1 tahun lagi deh, kuat-kuatkan. Memang sih ibuku seperti itu, tapi bagaimanapun aku kan pernah ada di rahimnya 9 bulan. Sejelek apapun dia ibuku dan tidak ada mantan ibu, tapi mantan istri banyak. Kalau kamu neko-neko nanti tak mantankan gitu. Jadi kalau aku suruh milih antara kamu dengan ibuku, tetap milih ibuku dong. Bagaimanapun, nggak ada mantan ibu kok. Kalau mantan istri banyak. Lagi pula, cobalah kamu sekarang berbaik-baik sama ibuku sebagai tanaman kebaikan. Karena bisa jadi besok kalau kamu sudah tua, kamu juga punya menantu yang gak suka sama kamu. Tapi kalau kamu sekarang gak suka sama ibuku tetap merawat, insya Allah besok menantumu gak suka kamu juga merawat sebagai buah dari kebaikan yang sekarang kamu tanam. Bismillah, kamu mampu, kamu perempuan solehah. Air mata istrinya disekat dengan tisu, pundaknya ditepuk-tepuk. Bismillah. Ya wis. Dikuat-kuat kayak setahun kas di sini. Itu nggak sama dengan perempuan yang ngomong sama istrinya, kapan kita pindah? Udah 5 tahun di sini aku nggak kerasan sama ibu. Kono pindah dhewe ra ndedit malah njaluk pindah. Kan keputusannya sama, tetap tinggal di tempat mertua, tapi cara berkomunikasi agar nyaman itu namanya akhlak. Laki-laki pertama punya akhlak sehingga dia menguatkan istrinya agar setahun lagi dalam menjalani yang tidak suka, sementara yang kedua langsung teksek gitu. Pindah-pindah dhewe kono. Itu akhlak. Nah, Rasul sudah jauh-jauh hari mengatakan begitu. Kalau milih suami itu 1 karena akhlaknya, 2 karena agamanya. Ila taf'alu, kalau kamu tidak melakukan cara seperti ini, takun fitnatun, akan terjadi fitnah. Fitnah itu saya temukan misalnya begini. Ada perempuan berjilbab tapi ternyata terkena penyakit kelamin. Dipakai jilbab tapi datang ke dokter spesial penyakit kelamin. Bahkan kemarin waktu saya mengadakan seminar tentang peringatan HIV/AIDS itu, ternyata di Jawa Tengah itu ada fakta yang mengejutkan. Januari sampai Maret tahun 2017 kemarin, PSK yang terkena HIV/AIDS itu hanya 10 orang, tapi ibu rumah tangga yang terkena penyakit kelamin ada 83 orang. Kok bisa ibu-ibu rumah tangga terkena HIV/AIDS? Karena suaminya tidak punya agama, suaminya kerja di luar kota, di sana mereka ternyata selingkuh. Pulang ke rumah menularkan penyakit itu kepada istrinya yang menunggu di rumah. Kasihan sih sebenarnya ibu-ibu berjilbab kena HIV, tapi juga sebenarnya itu buah dari yang dia petik sendiri karena dia mau dinikahi laki-laki yang gak punya agama. Karena dokternya menjelaskan hari ini HIV/AIDS itu kemungkinan besar tertular dari kontak seksual. Kalau lewat transfusi darah sudah alatnya sudah canggih, kalau transfusi sudah dicek dulu. Kemungkinan besar sekarang kalau orang ter-HIV/AIDS karena melakukan kontak seksual. Bagaimana bisa seorang berjilbab mengalami penyakit kelamin? Ya karena suaminya yang agamanya nggak bagus. Kerusakan, ya. Mulai dari dimaki-maki, mulai handphonenya dibanting, mulai piringnya dilempar pecah, itu kan kerusakan.
dipukul mukanya sampai perot, itu kan kerusakan. Nabi sudah mengatakan kalau kamu salah milih suami akan terjadi fitnah dan kerusakan. Jadi milih suami itu bukan perkara mudah. Sementara untuk memilih istri, Nabi mengatakan tungkahul mar'atu lil arba, perempuan itu dipilih dinikahi karena 4 alasan. 5 liha karena hartanya, lihasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, walidiniha dan karena agamanya. Jadi kenapa seorang laki-laki itu memilih perempuan jadi istri? Itu mungkin pertama alasan seksual, cantik, menggairahkan. Menurut laki-laki ini, nikah adalah urusan ranjang, maka dia harus mencari perempuan-perempuan yang memang menyenangkan diranjang. Pertimbangannya lebih ke tinggi, putih, langsing, berat badan, tinggi badan seimbang, ngono-ngono kuwi. Ndak mampu jadi ibu rapopo, diurus nanti, ra iso masak rapopo, restoran cek buka. Nek ra didit, ayo. Kok ya gur mlebu tok, mampu masakane terus metu meneh. Gitu. Nanti cantik ternyata mahal karena lipstiknya tok 500.000. Ya. Karena ternyata pelembabnya saja 1 juta. Akhirnya apa? Ketika Anda miskin, dia juga jadi kayak nenek lampir akhirnya itu. Beberapa perempuan itu cantik karena kosmetik, bukan karena aslinya cantik. Banyak perempuan nggak berani keluar rumah kalau tidak pakai kosmetik karena ketahuan aslinya. Itu kalau panas harus pakai payung karena takut meleleh, ternyata operasi plastik. Gitu loh. Kalau hujan juga pakai payung karena nanti akan jempolnya turun semua, akhirnya kelihatan lubang-lubangnya gitu loh. Ini jalan Semanggi Pekonang atau mukamu sih gitu ya. Kok bronjol-bronjol kabeh ngene iki. Masih mending Anda punya istri soleha yang bedaknya cuma air wudhu, itu menghemat banyak itu. Beruntunglah laki-laki yang istrinya coba pakai air wudhu untuk membasuh mukanya. Amin, berarti mau nambah atau yang sekarang sudah seperti itu gitu loh. Kalau yang sekarang belum seperti itu berarti mau nambah, kalau yang sekarang sudah seperti itu alhamdulillah gitu. Itu namanya menikahi perempuan karena alasan seksual. Tapi ada juga menikahi perempuan karena alasan finansial, 5 liha, karena dia punya harta. Kalau saya punya istri yang memang bisa cari uang, maka saya nyaman. Jadwal mancing saya tidak terganggu. Itu namanya 5 liha. Kemudian yang lihasabia karena keturunan, dia punya status sosial yang tinggi, alasannya status sosial. Jadi kalau ada laki-laki pengangguran tapi bisa menaklukkan hatinya Pak Putri Kepala Desa, percayalah insya Allah besok kepilih jadi Ketua Karang Taruna gitu loh. Jadi nganggur tapi tanda tangan surat undangan rapat. Habis itu mimpin rapat, pengangguran tapi mimpin rapat. Asalkan Anda menantu Pak Lurah, kemungkinan besar itu terjadi. Dulu mantunya presiden kita itu nggak ada yang kenal, tapi kalau jadi mantunya presiden, nanti besok dicalonkan jadi bupati di mana gitu kok. Percaya aja. Baru yang keempat, lidinia karena agamanya. Di akhir hadis Nabi mengatakan fatfar bitadidin taribat yadak. Pilihlah karena agamanya kamu akan beruntung. Jadi yang memilih karena cantik itu nanti cuma beruntungnya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Begitu nanti punya anak, nggak bisa didik, anaknya nangis, ibunya pusing ikut nangis akhirnya. Anda baru pusing, bojoku loh, nek anakku nangis melu nangis. Ya, nanti setelah 15 tahun bojoku loh, nek kon pengajar ragelem senengane nonton sinetron, nanti ngeluhnya nanti setelah 15 tahun. Orang-orang yang salah milih itu di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima belum merasa salah. Anakku lo reso sholat Ustaz, bojoku reso ngajari. Istri saya lo susah, pengajian susah banget, ketemu nonton sinetron, ketemu nonton sinetron.